Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Ketahuan. Sore hari, di sebuah gazebo belakang rumah dekat kolam renang, Lira sedang berkutat dengan laptop dan juga buku-buku pelajarannya. Lira bersyukur karena majikannya mendukung dan memberikannya izin untuk kuliah lagi sambil bekerja. "Ngapain loh?" tanya Bian yang baru datang dengan membawa segelas es jeruk di tangannya. "Wah, Mas Bian, baik banget sih. Tahu aja kalau Lira lagi aus." Tanpa permisi, Lira segera meraih es jeruk di tangan Bian dan langsung meneguknya hingga habis. "Jir, minuman gue!" ucap Bian dengan kesal saat melihat esnya ludes hanya tersisa es batu. "Lah, bukannya ini emang buat Lira?" tanya Lira pura-pura polos. "Pala lo," kesal Bian lalu mendudukkan dirinya di depan Lira sambil membuka bajunya. Mas Bian mau ngapain?" kata Lira panik setengah menjerit kala melihat Bian membuka bajunya. "Gue kesini mau renang. Lo buatin gue es jeruk lagi sebagai ganti es gue," seru Bian melemparkan kaosnya lalu segera menyeburkan dirinya ke kolam renang. "Tapi tugas Lira lagi banyak banget, Mas," keluh Lira cemberut. "Bodo amat," ucap Bian cuek lalu kembali berenang. "Dasar anak bos gak ada akhlak," gerutu Lira dengan kesal sambil berjalan ke dalam rumah untuk membuatkan es jeruk untuk Bian. Beberapa saat kemudian Lira datang dengan membawa 2 gelas es jeruk beserta beberapa cemilan untuk menemaninya mengerjakan tugas. "Lo kuliah di mana sih?" tanya Bian yang penasaran sedari kemarin. "Garuda," jawab Lira singkat, masih dengan terus mengetik di laptopnya. "Lo kuliah di sana?" tanya Bian memicingkan matanya. Pasalnya ia tahu bahwa kampusnya bukan kampus sembarangan. Bukan maksud Bian menyepelekan Lira, namun kalau diingat, pekerjaan Lira dan cerita Lira rasanya tak mungkin seorang pembantu bisa kuliah di sana kecuali ada something. "Kagak, Lira ngamen di sana," jawab Lira ketus. "Lira dapat beasiswa di sana, Mas," lanjutnya saat menyadari keceplosan bicara. Tentu saja Lira juga tahu bahwa kampusnya bukan kampus sembarangan yang bisa dimasuki orang biasa, apalagi kalangan bawah. Bian hanya mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti, dan alasan Lira bisa diterima. "Lira, kamu gak kuliah hari ini?" tanya Tamara yang baru memasuki dapur dan melihat Lira sedang membantu Mbok Ni mencuci piring. "Kelas sorenya, mungkin nanti pulangnya agak malam," kata Lira lirih merasa tidak enak. "Kamu kan di Garuda, apa kamu tidak pernah bertemu dengan Bian?" tanya Tamara lagi. Enggaknya, kan kita beda kelas dan jurusan," jawab Lira. "Padahal anak saya lumayan famous loh di kampusnya," ujar Tamara seperti sedang berpikir. "Famous karena keplayboyannya yanya," ucap Lira sedikit cemberut. "Sepertinya begitu," kata Tamara terkekeh. "Oh iya, Nyonya mau ngapain di dapur? Mau Lira buatkan sesuatu?" tanya Lira setelah selesai mencuci piring dan mengelap tangannya dengan kain. "Ah, enggak. Saya mau nyari Mbok nih. Malah nemunya kamu," kata Tamara.
Oh, Mbok nih lagi ke toilet kayaknya tadi. Jawab Lira sopan. Memang ada apa ya, Nya? Ada yang bisa Lira bantu? Lusa, saya mau ada arisan di rumah. Nanti kamu bilangin Mbok nih ya, suruh nemuin saya untuk membicarakan masalah catering. Kata Tamara dibalas anggukan oleh Lira. Kak Dion, panggil Ariel saat memasuki gerbang kampus. Melihat Dion yang hendak memasuki mobilnya. Ariel, gumam Dion dengan senyum mengembang di wajahnya. Kak, boleh minta tolong gak? Tanya Ariel. Apa? Tanya Dion mengernyitkan dahinya. Tolong kasih ini ke Raffi ya. Ucap Ariel memberikan sebuah kotak kecil kepada Dion. Apa ini? Kenapa tidak kamu kasih sendiri ke orangnya? Tanya Dion bingung. Ril, apa kamu masih mencintai Raffi? Tanya Dion pelan. Hahaha, cinta sama buaya kardus? Jawab Ariel tertawa. Yang benar aja dong kak, sambungnya. Itu adalah kalung sama cincin yang dia kasih ke Ariel beberapa waktu yang lalu. Ariel gak mau ada keterlibatan lagi sama buaya kardus kayak dia. Ujar Ariel santai. Oh, baiklah. Nanti kakak kasihin ke dia. Kamu ada kelas? Tanya Dion. Astaga, Ariel lupa, serunya. Ya udah kak, Ariel duluan, ucapnya. Lalu Ariel berlari menuju kelas karena waktunya sudah mepet. Hampir aja tadi gue telat. Keluh Ariel bernafas lega saat kelas telah selesai. Lagian, lo kenapa bisa telat sih? Tanya Aurel. Saat ini mereka berdua sedang duduk di kantin untuk mengisi energi. Tadi gue nemuin Kak Dion buat minta tolong sama dia. Jawab Ariel santai sambil menyeruput es jeruknya. Kak Dion, minta tolong apaan? Tanya Aurel bingung. Minta tolong buat ngembaliin barang dari Raffi. Gue males ketemu sama tuh orang. Jawab Ariel cemberut. Ariel, gumam Aurel lirih. Ia merasa bersalah karena telah tega mengkhianati sahabat sebaik dan setulus Ariel. Apaan sih? Udah jangan dipikirin lagi, kata Ariel tersenyum. Gue lapar, traktir gue dong Rel, katanya lagi sambil mengusap perutnya. Duit lo kan banyak Ril, masa minta traktir sama gue? Kata Aurel memanyunkan bibirnya. Cir, gue belum gajian, swear lo, ucap Ariel keceplosan. Gajian? Tanya Aurel mengernyitkan dahinya. Lo kerja? Maksud gue itu, gimana ya? Ucap Ariel menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Udah next time gue ceritain. Sekarang traktir gue makan dulu, gue lapar banget sumpah, katanya lagi. Bukan Ariel tidak mau menceritakan kepada Aurel, hanya saja ia takut bila Aurel merasa bersalah lagi dan membuatnya kepikiran kalau tahu Ariel bekerja sebagai pembantu. Shit, kemana sih tuh anak? Nyusahin orang aja. Gumam Bian menggerutu. Bian mengendarai motornya untuk kembali ke arah kampusnya, untuk mencari keberadaan Lira. Namun, di sana sudah sepi. Bian mencoba menghubungi Lira, namun juga tidak ada jawaban. Sekitar setengah jam, Bian mencari keberadaan Lira, namun tak kunjung ketemu.
Akhirnya Bian memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat sampai di depan pintu gerbang, bertepatan dengan sebuah mobil yang lumayan mewah berhenti di depan gerbangnya, membuat Bian memicingkan matanya heran. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Begitulah kira-kira yang dipikirkan oleh Bian. Namun kebingungan itu terjawab saat seorang gadis cantik keluar dari mobil dan berpamitan dengan sang pemilik mobil. Wah, rumahnya gede juga ya, gumam Keinan yang melihat rumah keluarga Pranata dari luar gerbangnya. Iya, Ariel pergi menemui Kenan karena ada suatu hal yang ingin dibicarakan oleh Kenan. Sehingga Ariel mengalah menemui cowok gak ada akhlak itu. Lumayan pegel lah gue beresin di sana, keluh Ariel sambil memperlihatkan kuku-kukunya yang sudah tak berbentuk. Hahaha, ya udah sih, udahan aja, saran Kenan sambil tertawa. Stop ketawain gue, Kay. Gue bakal berhenti kalau bokap yang nyuruh dan mau ngabulin permintaan gue, ucap Ariel dengan sorot mata tajam dan kesal. Bukan terlihat seram, wajah Ariel yang seperti itu malah terlihat semakin menggemaskan. Om Surya nggak ngabulin permintaan lo pasti ada sebabnya, Ariel. Lagian lo ngapain sih mau pergi ke sana? Bukannya masalah lo sama si Aurel udah kelar? Tanya Keinan bingung. Ya udah, gue masuk dulu ya. Ini udah malam banget. Nanti majikan gue marah lagi. Gue keluyuran sampai tengah malam begini, kata Ariel membuka pintu mobil Keinan. Setelah mobil Keinan pergi, Ariel segera membalikan tubuhnya untuk masuk ke dalam gerbang. Namun, langkahnya terhenti saat mendengar suara motor Bian yang berhenti tepat di depannya. Enak ya, bilangnya ngampus, tapi ternyata malah pacaran, ucap Bian dengan nada dingin dan datar. Mas Bian, hehehe, maaf mas, tadi Lira ada urusan sedikit, jawab Lira sedikit gugup melihat raut wajah Bian yang begitu seram menurutnya. Lo ada HP kan? Gunakan HP lo dengan baik, setidaknya buat telepon orang rumah, biar gak pada khawatir nungguin lo yang lagi keluyuran sama pacar lo, seru Bian. Lalu tanpa menunggu jawaban Lira, Bian langsung masuk ke dalam rumahnya. Sangat terlihat raut wajah kesal bercampur amarah di wajah dan sorot mata Bian. Dia kenapa sih marah-marah gak jelas begitu? Masa iya sih lagi dapet? Atau dia abis diputusin sama ceweknya? Terus gue yang jadi pelampiasannya? Lagian nuduh gue keluyuran sama pacar gue, gak tahu apa dia kalau gue baru putus. Lira terus menggerutu sepanjang perjalanannya menuju rumah Pranata. Sesampainya di dalam kamar, Bian langsung melemparkan tasnya dan menghempaskan tubuhnya di kasur kesayangannya. Sial, kenapa gue mesti marah sih? Dia jalan sama cowoknya. Urusannya sama gue apaan coba? Ucap Bian frustasi saat menyadari bahwa dia marah kala melihat Lira berduaan di dalam mobil bersama seorang laki-laki. Bersambung.